Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salsabila, kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menemukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. 2. Menjelaskan pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. 3. Menjelaskan rangkaian listrik paralel. Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar radio. Yang menemukan radio adalah seorang ilmuwan Italia yang bernama Guglielmo Marconi. Penemuan radio menyebabkan terjadinya perubahan dalam bidang komunikasi. Saat itu sarana komunikasi yang paling mutakhir adalah telegraf dan telepon. Kedua alat komunikasi tersebut menggunakan kabel untuk menggunakan sinyal antara dua tempat yang saling berjauhan. Namun, melalui radio memungkinkan komunikasi tanpa kabel dengan menggunakan gelombang radio melalui udara. Perhatikan teks eksplanasi ilmiah mengenai radio berikut. أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها. Nah, teman-teman, sudah selesai membacanya? Ingat kembali materi yang lalu tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga kesimpulan. Dari teks ini kita dapat menemukan pernyataan umum, yaitu Marconi adalah seorang ilmuwan Italia yang menemukan radio setelah mempelajari penelitian ilmuwan lain mengenai gelombang elektromagnetik. Adapun deretan penjelas yang pertama adalah Marconi melakukan berbagai percobaan untuk membuat alat yang dapat mengirimkan sinyal tanpa menggunakan perantara gelombang. Deretan penjelas 2. Marconi berhasil mengembangkan radio ciptaannya dan membuat perusahaan radio sendiri. Kesimpulan, teknologi tercipta dengan mengembangkan atau memodifikasi teknologi sebelumnya. Kita juga bisa mengembangkan hal lain dari kemampuan yang kita miliki. Baiklah teman-teman, sejak ditemukannya radio oleh Marconi, para ilmuwan berlomba-lomba menemukan peralatan yang lain. Seorang insinyur listrik bernama John Logibert dari Skotlandia berusaha untuk merintis penemuan televisi. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian, ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Pada 1927, Bird berhasil mengirim sinyal siaran televisi yang pertama dari London ke Glasgow dan pada tahun 1928 dari London ke New York. Semenjak ditemukannya televisi, terjadi perubahan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Sebelum ditemukannya televisi, masyarakat memperoleh informasi hanya dari koran atau radio. Setelah ditemukan televisi, informasi diterima secara lengkap. Selain memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial budaya, televisi juga membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan banyak informasi dan hiburan kepada masyarakat, terutama informasi pendidikan. Dan dampak negatifnya, masyarakat yang menonton akan menjadi generasi pemalas. Nah, buat teman-teman, tugasnya adalah bagaimana caramu menyikapi dampak yang ditimbulkan dengan adanya televisi? Silakan ditulis tanggapan kalian di kolom komentar.
اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki materi terakhir dari pembelajaran satu hari ini, yaitu tentang rangkaian listrik paralel. Penemuan radio dan televisi tidak akan terjadi tanpa adanya penemuan listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari rangkaian listrik seri. Pada pembelajaran ini, kamu akan mempelajari tentang yang rangkaian listrik paralel. Perhatikan keterangan pada video berikut ini. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Jenis-jenis rangkaian listrik. 1. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungannya, nyala lampu lebih terang. Kerugiannya, tidak akan bekerja jika ada satu lampu yang dilepas dan cepat penguras daya. 2. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Keuntungannya, masih akan bekerja jika ada satu lampu yang dilepas dan lebih hemat daya. Kerugiannya, nyala lampu lebih redup. Baik teman-teman, sebagai refleksi pembelajaran hari ini, tanyakan kepada diri kalian masing-masing, apakah kalian sudah mampu memperoleh informasi dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca? Yang kedua, apakah kalian sudah mampu menjelaskan pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya dan bagaimana mengatasi dampaknya? Dan yang ketiga, menjelaskan rangkaian listrik paralel. Demikian teman-teman, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أين حجابك يا أختاه رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا